semua umat pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dibakarlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dibakarlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari kita lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba kita ditebus oleh Tuhan. Oleh darah anak domba. Katakan oleh kesaksian. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya oleh apa? Oleh darah anak. Yes, haleluya. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jemaat Tuhan. Yes. Oleh kesaksian iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan kuasanya. Oleh apa? Oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat. Mari kita katakan, dengan apa aku membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa aku membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa kita senantiasa mau bersyukur di hadapan Tuhan? Kita mau bersyukur di hadapannya. Kita katakan, dengan apa aku membalas kasih-Mu Tuhan? Haleluya Tuhan.
apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu Tuhan, ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa? Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama datang kepada Tuhan yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu guna menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar ya Tuhan, dan biarlah oleh pemberitaan firman kami hidup di dalam kasih Tuhan, menikmati anugerah kemurahan Tuhan yang mengangkat kami, yang membawa kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sampai pada di tema yang terakhir di bulan ini. Temanya adalah kasih yang mengatasi kegagalan. Apa temanya Bapak Ibu saudara-saudari? Oh baik, paling tidak dari judulnya saudara-saudari, Bapak Ibu saudara-saudari mengetahui, oh ini apa yang hendak mau dibicarakan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, dari sekian banyak tombol yang ada di papan keyboard atau papan ketik yang biasa digunakan di komputer atau laptop, ya, salah satu tombol yang menurut hemat saya itu sangat diperlukan adalah tombol ini saudara, tombol delete atau orang biasa ngomong delete gitu ya, yang artinya hapus. Ketika saya menggunakan komputer atau laptop lebih tepatnya, udah tak terhitung jumlahnya saya menekan tombol ini. Tombol kita bilang ngomongnya delete aja ya, orang kita biasa ngomongnya delete, hapus. Mengapa saya sering menekan tombol ini? Karena biasanya ketika saya mengetik, sebagai contoh warta jemaat yang ada di tangan saudara, biasa kan diketik. Kalau saya mengetik warta jemaat itu biasanya kadang kepencet tombol lain, sehingga harusnya maksudnya Yesus bisa jadi tulisannya YTSUA, sehingga sesekali saya harus memeriksa tulisan tersebut, dan ketika tulisan tersebut hasil ketikannya tak sesuai dengan keinginan saya, pasti saya akan menekan tombol ini, tombol delete. Pertanyaannya, adakah orang yang tidak pernah keliru dalam memencet tombol papan keyboard, papan ketik komputer tadi, ataupun keyboard handphone saudara lah saat menggunakan WhatsApp? Ada enggak yang tidak pernah keliru ketika mengetik kata per kata? Ada? Ada yang enggak pernah salah mengetik baik di handphonenya gitu? Kalau dia berkata, Pak, saya enggak pernah salah mengetik, Pak, hanya ada dua kemungkinan saudara. Kemungkinan yang pertama, orang tersebut enggak pernah mengetik, jadi dia enggak pernah salah gitu, enggak pernah keliru. Yang kedua adalah kita berdoa supaya orang tersebut, Tuhan tolong lepas daripada yang namanya kebohongan saudara. Kenapa? Karena pasti tidak pernah ada orang yang tidak salah ketik. Pasti orang bisa saja salah ketik. Nah beruntungnya ada yang namanya delete. Kalau salah ketik, mundur. Kenapa? Fungsinya delete ini adalah supaya kita bisa memperbaiki tulisan atau ketikan yang menurut kita salah, ataupun kata-kata atau kalimat yang salah. Supaya kita lebih leluasa, kita perlu tombol ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang sama juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudari.
Sebab sebagaimana tidak ada orang yang tidak pernah keliru dalam menekan tombol keyboard, demikian juga tidak ada orang yang tidak pernah keliru dalam membuat keputusan. Betul? Betul atau betul saudara? Ada di sini yang bilang, Pak saya tidak pernah salah Pak, tidak pernah keliru. Boleh angkat tangan? Tidak ada ya saudara. Sama seperti tadi, tombol keyboard tadi. Entah hal itu adalah keputusan yang diambil secara sengaja ataupun yang dibuat di bawah ambang sadarnya, semua orang pasti pernah salah dalam mengambil keputusan. Sama seperti mengetik tadi, pasti orang pernah keliru. Demikian juga dalam mengambil keputusan, orang bisa saja keliru. Sebagai contoh, keputusan untuk membeli barang yang seharusnya tidak ia beli, sehingga seringkali orang kok beli ini, nyesal kali beli barang ini ya. Tahu gitu nggak jadi gue beli. Salah, betul kan? Biasanya orang yang biasa gitu belanja online ya kan. fix atau masukkan keranjang, order gitu. Udah sampai barangnya, iya nyesal, tahu gini nggak usah dibeli. Keputusan yang bisa saja keliru. Sebagai contoh, pergi ke suatu tempat yang sebenarnya tempat tersebut akhirnya tidak ia ingin kunjungi. Sebagai contoh ya kan, ketika pergi ke suatu daerah, kayak gininya, tahu gitu nggak perlu datang ke sini. Nah, sering kan saudara, pernah nggak saudara gitu? Nggak pernah. Ataupun mengutarakan kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan, betul? Itu adalah contoh, dan ada masih banyak contoh lain lagi. Keputusan-keputusan yang bisa kita lakukan keliru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, merupakan suatu realitas bahwa tidak sedikit orang yang terpenjara di dalam rasa penyesalan yang berkepanjangan karena keputusan-keputusan yang keliru yang pernah ia buat dalam kehidupannya. Kehidupan orang tersebut terkubur di dalam masa lampaunya, dan yang bersangkutan tidak berani menatap masa depan karena kegagalan yang pernah ia alami dalam kehidupannya. Ada suatu realitas Bapak Ibu saudara-saudari, ketika orang mengambil satu keputusan yang keliru, orang tersebut seringkali terpenjara oleh keputusan yang keliru tersebut. Ada nggak contohnya? Banyak Bapak Ibu, benar kan? Sebagai contoh ya, orang yang di depan Alfamart itu. Mengapa ya akhirnya begitu? Karena mungkin ada satu keputusan yang ia ambil yang berbuah kepada kegagalan. Karena berbuah kepada kegagalan, ia tidak mampu keluar daripada hal itu, menyebabkan ia senantiasa terkurung di dalamnya. Lama-lama dipikirkan terus, lama-lama jadi itu yang dimaksud saudara. Ini suatu realitas. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Ini suatu realitas Bapak Ibu. Mungkin levelnya itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sampai level parah, sampai ada yang seperti ODGJ. Atau mungkin ada orang yang sampai mengurung diri di dalam kamar, bahkan ada yang sampai tidak mau bergaul. Betul? Itu semua karena apa? Adanya satu keputusan-keputusan keliru yang mungkin diambil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini saya ingin menyampaikan kabar baik. Kalau kita nanti atau mungkin pernah mengalami ini Bapak Ibu,
tersedia tombol delete, saudara. Kalau tadi saudara di papan keyboard salah mengetik, keliru dalam memencet tombol, ada tombol delete. Nah, berita baiknya saudara, Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya itu juga menyediakan tombol delete, saudara. Dalam kehidupan kita, amin. Ada tombol delete-nya, saudara. Nah, hal ini kenapa? Karena dalamnya kasih-Nya yang sangat besar, Tuhan Yesus itu bersedia membebaskan kita dari cengkraman kegagalan yang pernah kita alami di masa lampau dan yang membentangkan masa depan yang baru bagi kehidupan setiap kita. Nah, kasih Kristus inilah yang mengangkat dan memulihkan kehidupan seorang muridnya yang bernama Petrus. Ya, Petrus ini pernah keliru di dalam membuat keputusan dan telah gagal dalam memenuhi janjinya. Kegagalan yang hampir saja membuat Petrus terkurung di dalam kegagalan tersebut dan membuat dia hampir saja kehilangan masa depan yang seperti Tuhan inginkan. Untuk itu, saya mengajak kita belajar dari kisah ini sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. 3 kali nih saudara ya. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat-ayat yang kita baca ini, di ayat 14, di sana dikatakan itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri. Artinya dalam konteks ini adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Saya mau uji pengetahuan saudara sama ingatan saudara. Yang pertama dan kedua kemana saudara? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Saudara lupa, padahal baru minggu aja dibahas, minggu lalu. Kepada siapa saudara? Kepada siapa?
Thomas, saudara. Ya ampun, baru minggu lalu loh dibaca, saudara. Betul Mak Paima ya. Ya, minggu lalu kan itu pertama nampakkan diri, si Thomas bilang nggak percaya sebelum Yesus sendiri nampakkan diri. Yang kedua kali Tuhan nampakkan diri, baru Thomas percaya. Nah ini yang ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Kali ini ia menampakkan dirinya secara khusus kepada seorang yang bernama Petrus. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam penampakannya yang ketiga kali tersebut, Yesus antara lain menolong Petrus. Kalau yang lalu Tuhan menampakkan diri untuk menolong mengatasi keraguan dalam diri Thomas. Saudara masih ingat? Amin. Dan kali ini Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian menampakkan diri kepada Petrus. Untuk apa? Menolong Petrus untuk mengatasi kegagalan yang telah dialami olehnya. Oleh karena itu tadi kenapa judul khotbahnya kasih yang mengatasi apa? Kasih yang mengatasi apa, saudara? Wah, wadah manis betul. Minggu depan kayaknya harus bawa coklat ya, kalau betul dikasih coklat ya. Itu sebabnya tema khotbah kita itu berbicara tentang kasih yang mengatasi kegagalan. Dalam hal ini, kegagalan yang dialami oleh seorang muridnya yang bernama Petrus. Pertanyaannya, Pak, apa emangnya kegagalan si Petrus ini, Pak? Kalau saudara dulu rajin sekolah minggu, kalaupun nggak rajin ya minimal dulu kalau baca Alkitab. Tahu nggak saudara apa kegagalan Petrus, saudara? Kegagalan Petrus adalah kegagalan untuk memenuhi janjinya. Janji Petrus apa? Tuhan, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali nanti engkau menyangkal aku. Dan ternyata berhasil atau tidak sih Petrus, saudara, terhadap janjinya? Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi, saudara? Berhasil atau gagal dia, saudara? Gagal maning, saudara. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, janjinya Petrus, ya kalau kita membaca di dalam Markus 14 ayat 27 sampai 31, dia berjanji, wah Tuhan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali nanti kau menyangkal aku. Dan ternyata kalau kita baca apa yang Tuhan Yesus katakan, itu betul-betul terjadi. Dan kalau kita baca di dalam catatan Lukas, ketika setelah 3 kali Petrus menyangkali itu, kan ayam berkokok, ketak, 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 baru dia sadar. Kalau kita baca catatan Lukas, di sana dikatakan ia sedih dan menangis. Dalam Lukas di sana dikatakan Petrus itu sedih dan menangis. Kenapa? Karena ia gagal memenuhi apa yang ia katakan. Ia gagal memenuhi apa yang ia janjikan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang untuk membebaskan Petrus dari dampak atas kegagalannya itu, maka seperti yang kita baca tadi dalam Yohanes tadi di ayat 15 sampai dengan 17, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan dari semuanya itu kita dapat menarik pelajaran, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang bagaimana kasih Kristus itu kepada orang yang mengalami kegagalan tersebut.
Nah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama adalah pelajaran tentang kasih Kristus kepada pribadi yang mengalami kegagalan, bahwa yang pertama, kecongkakan akan menjerumuskan orang ke dalam kegagalan. Kecongkakan akan menjerumuskan orang ke dalam kegagalan. Karena pada dasarnya kecongkakan itu mengakibatkan orang tidak dapat melihat, menimbang, atau membuat kesimpulan secara jernih. Alhasil tidak jarang keputusan yang diambil dalam sikap takabur, congkak sombong tersebut akan menjerumuskan orang itu ke dalam kegagalan. Hal itulah yang terjadi kepada kapal Titanic 110 tahun yang lalu. Pada masanya kapal ini, kapal yang legendaris ini merupakan kapal yang besar, terbesar, dan kapal yang tercepat. Dengan teknologi yang paling mutakhir ini, punya kecepatan yang pada masa itu sangat cepat, ya. Bahkan dikatakan keamanan kapal ini begitu dapat diandalkan, saudara. Sehingga kapten kapal tersebut yang bernama Edward Smith, wah, sombong, dia angkuh, dia congkak. Kenapa? Karena kapal ini merupakan kapal yang besar, kapal yang cepat. Sehingga ketika kapal Titanic ini, saudara pasti pernah nonton filmnya kan? Sehingga kapal Titanic ini ketika berlayar pada tanggal 14 April 1912 dari Inggris Amerika Serikat, itu melewati yang namanya Samudra Atlantik. Ketika melewati Samudra Atlantik ini sudah diingatkan oleh kapal-kapal lain, kalau melintasi Samudra Atlantik itu jangan berlaju dengan cepat. Kenapa? Karena di Samudra Atlantik itu banyak gunung es, kecil di atas, besar di bawah, gitu kan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Edward Smith? Karena dia di dalam rasa congkaknya, rasa sombongnya, bukannya mendengar himbauan tersebut untuk lebih berhati-hati, untuk lebih pelan, dia mengabaikan himbauan tersebut. Dia malah melajukan kapal Titanic ini dengan kecepatan yang sangat tinggi karena sombong tadi. Nah, alhasil apa yang terjadi, saudara? Kapal tersebut pun menabrak gunung es. Sebagai akibat, lambung dari kapal itu robek, saudara. Karena robek, akhirnya kapal yang katanya cepat dan aman itu, kapal yang besar itu pun tenggelam. Nah, yang memperparah lagi, saudara, kecelakaan tersebut adalah karena merasa ini kan kapalnya cepat, kapalnya besar, kapalnya aman, sehingga sekoci kapal-kapal kecil penyelamat itu disediakan cuma ala kadarnya, saudara. Cuma hanya bisa menampung separuh dari seluruh penumpang kapal tersebut. Bayangkan, saudara. Karena merasa ini kan kapalnya aman, udahlah, nggak usah pakai pelampung-pelampungan, nggak usah pakai skoci-skocian, udah aman ini. Sebagai akibat, saudara, 1.500 orang meninggal dunia. Ini fakta, saudara, fakta. Menabrak gunung es, sekoci penyelamat tidak dapat menampung semuanya, hanya dapat menampung separuh. 1.500 orang meninggal. Itu kayak apa ya banyaknya, saudara? Singkat kata, kapal Titanic tenggelam bukanlah sekedar disebabkan oleh gunung es yang menghadang di perjalanan. Kapal tersebut tenggelam karena apa? Kesombongan dari sang pemilik kapal dan kesombongan kaptennya tadi. Sudah diingatkan, jangan melaju dengan cepat, perhatikan gunung es. Dia melaju dengan cepat, alhasil tidak dapat menghindari, sehingga kapal yang katanya pada masa itu kapal yang aman, cepat, tidak akan mendapatkan hambatan, karam.
saudara, tenggelam di Samudra Atlantik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kegagalan oleh sebab kecongkakan seperti itulah juga yang dialami oleh Petrus. Seperti yang telah saya utarakan tadi, kan sebelum Yesus ditangkap itu mereka melakukan perjamuan kasih kan. Nah, di dalam perjamuan kasih itu kan Petrus berjanji, berkata sangat yakin bahwa ia tidak akan menyangkal Yesus. Mari kita baca Markus 14 ayat 27 sampai 31. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imammu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Woi, jatuh dia. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 28 ini, ayat 28. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ini kalau bahasa kita ini sombong rohani nih saudara. Kan gitu kan, yang lain bergoncang, aku tidak, katanya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus bilang, apalagi kata si Petrus ini. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan. Semua yang lain pun berkata demi ini. Congkak dia, sombong dia. Tuhan Yesus sudah bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, kau akan menyangkal aku 3 kali. Lebih bersungguh-sungguh lagi dia, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi saudara? Nah, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari ya. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, karena Petrus itu gagal, ia menyangkal Yesus, ya, itu sebabnya sebagaimana yang dicatatkan dalam Yohanes 21 ayat yang kelima tadi, yang telah kita baca tadi. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan yang diulang 3 kali ini, yaitu seperti yang dicatat di ayat 15, 16, dan 17, itu menunjukkan bahwa melalui pertanyaan itu, Yesus memperingatkan Petrus tentang buah dari kecongkakan muridnya itu, untuk mengingatkan. Kenapa? Tuhan Yesus kan tadi pertama bilang aja Petrus itu dengan yakin. Ini 3 kali, kalau yang Yesus sudah bangkit dari kematian, Tuhan tanya 3 kali. Untuk apa? Untuk apa saudara? Memperingatkan Petrus. Kan waktu Tuhan Yesus bilang nanti engkau menyangkal aku 3 kali, dengan gagahnya gitu, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa-apa, langsung bilang, biarpun mereka semua tergoncangnya imannya, aku tidak. Congkak kali dia. Sombong kali, bengak kali kalau kata orang kan gitu kan. War dia omong sedikit, enggak. Sekarang Tuhan Yesus tanya 3 kali. Supaya apa? Itu memperingatkan Petrus tentang buah dari kesombongan dirinya.
Kecongkakan yang mengakibatkan Petrus itu 3 kali menyangkal Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kecongkakan inilah yang melahirkan kegagalan. Kegagalan yang tidak jarang mengakibatkan orang itu hidup terperangkap dalam masa lampau dan yang membuat bersangkutan itu tidak berani menatap hari esok. Nah, namun bersyukur ya, bahwasanya di dalam kegagalan seperti yang dialami oleh Petrus ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, masih tersedia kasih Kristus. Dan realitas ini membawa kita kepada pelajaran yang kedua, yakni bahwa kasih Kristus lebih besar daripada kegagalan yang kita alami. Yang setuju katakan amin. Kasih Kristus itu lebih besar daripada kegagalan yang kita alami. Di dalam kasihnya, Yesus itu bersedia menghapus dampak dari kegagalan tersebut. Cobalah dulu saudara, kalau saudara jadi Petrus, itu muka tembok atau muka malu saudara? Coba saudara, coba kalau saudara jadi Petrus kira-kira, udah ngomong sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau sampai mati pun, nggak taunya menyangkal, punya muka enggak saudara? Halo saudara, kira-kira apa yang terjadi dengan hidup saudara? Malu, saudara mungkin bisa mengurung diri, jangan-jangan nggak mau lagi ketemu siapapun. Ini di dalam kasihnya itu Tuhan Yesus itu bersedia menghapus dampak dari kegagalan tersebut, dampak dari kegagalan Petrus memenuhi janjinya. Dengan kata lain, kasih Kristus itu adalah bagaikan tombol delete, tup, hapus pada keyboard komputer yang sanggup menghapus kegagalan mengetik yang telah kita buat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kasih dalam keluasan hati ini, seperti itulah yang ditunjukkan oleh juga seorang yang bernama Thomas Alva Edison, ya. Yang bersangkutan ini adalah penemu bola lampu yang di dalamnya ada kawat pijar itu saudara ya. Nah, yang menarik dari cerita ini adalah bahwa karena ia ingin mewujudkan satu bola lampu yang di dalamnya ada kawat pijar yang bisa menyala 40 jam itu, dia itu melakukan 2000 eksperimen. Nah, bahkan dia bersama dengan tim penelitinya itu, supaya dapat menghasilkan bola lampu tersebut yang ada kawat pijarnya yang bisa menyala selama 40 jam itu, mereka itu bekerja hampir selama 24 jam. Nah, ketika 24 jam berlalu, mereka mampu menyelesaikan bola lampu pijar tersebut. Ia menyerahkan kepada asistennya yang masih muda. Dia bilang kepada asistennya, nih tolong bawakan bola lampu hasil kerja kami selama 24 jam bersama tim peneliti, bawa ya ke lantai atas, ke Menlo Park, bawa ke atas. Nah, si asisten tadi pun dengan hati-hati membawa bola lampu pijar itu menaiki tangga demi tangga. Nah, ketika dia menaiki tangga demi tangga dengan hati-hati sampai pada tangga terakhir, tiba-tiba tidak disengaja ia menjatuhkan bola lampu pijar yang telah dikerjakan selama 24 jam tersebut. Tar! Pecah bola lampu pijarnya. Ini pertanyaan, kalau saudara jadi Thomas Alva Edison, apa yang Anda lakukan? Bagus, lanjutkan gitu. Atau saudara akan bilang, apa-apaan? Apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison? Yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison, dia lalu kembali lagi bersama dengan tim peneliti selama 1 hari penuh mengerjakan bola lampu tersebut. Dan ketika bola lampu pijar tersebut selesai, apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison?
Kau tadi udah jatuhkan, ganti orang aja lah, nanti kau bawa jatuh lagi gitu saudara. Apa yang dia lakukan? Tidak saudara, dia kembali memberikan bola lampu itu kepada pemuda asistennya tadi. Ia berkata seperti ini saudara, menarik perkataannya saudara. Saya terjemahkan bebas saja saudara ya. Membuat bola lampunya itu, membuat dia itu untuk membuat bola lampunya itu 1 harian. Ya. Dan kalaupun bola lampu yang kedua tadi, yang pertama udah jatuh. Kalaupun bola lampu yang kedua yang dipercayakan kepada asistennya tadi itu jatuh lagi, dia bilang apa? Aku tetap bisa membuat atau membentuk bola lampu itu lagi dalam 1 hari. Tetapi jika aku tidak memberikan dia tugas yang sama, yakni mempercayakan lagi untuk membawa bola lampunya tersebut, mungkin ia akan kehilangan rasa percaya diri dan keyakinannya, yang mana itu sulit untuk didapatkan kembali. And I don't want that to happen, dan aku tidak ingin itu terjadi. Dia bilang apa? Membangun bola lampunya itu walaupun 1 harian 24 jam aku masih bisa bangun itu kembali. Tapi kalau udah gak kupercayakan lagi sama asistenku ini tugas yang sama, itu akan membuat dia kehilangan apa? Rasa percaya diri dan keyakinannya. Dan rasa percaya diri dan keyakinan itu kalau itu hilang, itu tidak mudah untuk mengembalikannya. Dan saya tidak ingin itu terjadi. Luar biasa ini saudara. Luar biasa saudara. Kalau kita 1 kali gagal ya jangan lagi. 2 kali, 1 kali aja kemarin gagal, ini lagi nggak usah. Itu sebabnya mungkin orang-orang di sekitar kita mulai kehilangan rasa percaya diri dan keyakinannya. Kenapa? Karena memang tidak mudah untuk mengembalikan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, hal yang sama juga Bapak Ibu, keluasan dalam kasih hati, keluasan hati dalam kasih seperti itu juga yang Tuhan Yesus ungkapkan kepada Simon Petrus. Ya. Di ayat yang 15 sampai 17 tadi, setiap kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus, yaitu Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka Yesus mengutarakan kepada Petrus bahwa ia masih tetap mempercayai yang bersangkutan. Di ayat 15, ya, di ayat 15 Yesus berkata kepada Petrus, peliharalah anak-anak dombaku. Di ayat 16 Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Di ayat yang ke-17, peliharalah. Padahal ini loh yang kemarin nyangkal itu. Padahal ini loh yang kemarin sampai kata dengan sungguh-sungguh tidak akan menyangkal, yang menyangkal. Tetapi Yesus di dalam kasihnya tetap memberikan kepercayaan kepada Petrus. Sama seperti Thomas Alva Edison tadi. Sekalipun orang muda tadi gagal, tapi tetap dipercayakan saudara. Itulah kasih Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Itulah kasih Tuhan, bahkan kepada orang yang telah gagal, terang-terangan gagal, menyangkal Yesus, Tuhan tetap berkata, peliharalah anak-anak dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, peliharalah domba-dombaku. Melalui kalimat yang berbeda namun yang pada dasarnya mengandung pesan yang sama tersebut, Tuhan Yesus berkata, Simon, sekarang kau mengerti bahwa kecongkakanmu dulu itu telah membawa dirimu terjumus ke dalam kegagalan, gagal dalam memenuhi janjinya. Namun ketahuilah bahwa kasihku itu
jauh lebih besar daripada kegagalanmu. Di dalam kasih aku mendelete, sama seperti keyboard tadi, delete, salah, delete. Semua kegagalanmu, dan kembali aku memberikan kesempatan kepadamu. Ayo bangkit, kasihku mengangkat dirimu. Nah, pesan itu sebenarnya bukan hanya Tuhan Yesus tujukan kepada Petrus, tapi Tuhan tujukan kepada kita semua yang pernah mengalami kegagalan. Amin. Amin. Pesannya adalah bahwa kasih Kristus itu jauh lebih besar daripada kegagalan yang dialami oleh Petrus. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada kegagalan yang dialami oleh Petrus. Itulah kasih Kristus. Kasih yang jauh lebih besar dari kegagalan yang kita miliki dalam hidup kita. Sehingga kita dapat berkata, kasih Tuhan itulah yang mengangkat diriku. Yang ketiga sekarang, pelajaran tentang kasih Kristus kepada pribadi yang mengalami kegagalan, bahwa kasih Kristus memulihkan kehidupan dari orang yang telah mengalami kegagalan. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai 19 dicatat seperti berikut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat yang ke-19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, sesudah di ayat 18, Yesus itu mengingatkan Petrus agar Petrus tidak lagi hidup menurut kehendak dirinya sendiri, dan bagaimana juga Petrus akan mati serta memuliakan Allah. Maka selanjutnya di ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada Petrus, di ayat 19 tadi, apa katanya? Ikutlah aku. Nah, dengan berkata seperti itu, Yesus itu menegaskan kepada Petrus bahwa ia kembali memanggil Petrus. Ia kembali memanggil Petrus, ya, dengan berkata, ikutlah aku. Yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari, kalimat atau perkataan ikutlah aku ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kalimat yang sama Tuhan Yesus juga pernah ucapkan 3,5 tahun yang lalu, di mana? Di tempat yang sama, di lokasi di mana Petrus saat ini berada, di danau, di pinggir danau Galilea. Kalau saudara masih belajar, kalau saudara ingat, Yesus itu memanggil Petrus untuk menjadi muridnya itu di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Nih, dicatat bahwa saat itu Yesus berkata kepada siapa? Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus. Apa perkataan Yesus? Mari. Menarik ini saudara, menarik. Di tempat yang sama, lokasi yang sama, perkataan yang sama, ikutlah aku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam Matius 4 ayat 12 tadi dicatat bahwa saat itu Yesus berkata kepada Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, di ayat 29 tadi Yesus menegaskan kepada Petrus bahwa ia kembali memanggil Petrus. Menarik kan saudara? Dengan kata lain, ia berkata kepada Petrus bahwa ia kembali
kepada Petrus dengan kata lain ia berkata kepada Petrus, Simon, aku memulihkan panggilanku atas dirimu. Aku memulihkan kehidupanmu dan membuka lembaran kehidupan yang baru bagi dirimu. Artinya di dalam kasih-Nya yang besar, Tuhan Yesus bersedia memulihkan kehidupan dari orang yang telah mengalami kegagalan. Kasih-Nya memulihkan. Luar biasa loh kalau melihat ini, saudara-saudari. 3,5 tahun yang lalu dipanggil, mari ikutlah aku. Terakhir menyangkal Yesus. Gagal mengikuti Yesus, menyangkal Yesus. Tetapi Tuhan Yesus kembali lagi bilang, ikutlah aku. Luar biasa nggak kasih Tuhan? Coba ini renung-renungkan saudara. Kalau ada ya saudara mengajak orang tersebut ikut, yang kemudian saudara disangkal. Apa yang kemudian saudara lakukan? Boro-boro saya mau ajakin kau lagi, malas. Betul tidak saudara? Betul tidak? Ini kalau yang manusia normal pasti betul Pak, tapi kalau dia pura-pura gak betul itu katanya. Karena apa? Pasti sulit. Tetapi Yesus di dalam kasih-Nya, sekalipun orang yang telah menyangkal ini, orang yang telah menyangkal Yesus ini sampai 3 kali, bukan 1 kali ya, sampai 3 kali, Tuhan Yesus tetap merangkul dia, membawa dia. Luar biasa ini Bapak Ibu saudara-saudari. Itulah kasih Tuhan itu saudara. Saya semakin merenungkan Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa kasih Tuhan itu begitu besar saudara, begitu luas, begitu besar kasih Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan mungkin udah ya kan saudara. Pak Damani udah senyum-senyum aja. Karena luar biasa saudara. Itulah kasih Tuhan itu. Sekalipun orang tersebut keliru, bahkan sampai menyangkal Yesus 3 kali, tapi dalam kasih-Nya Tuhan membawa dia kembali. Itulah kasih Tuhan yang memulihkan, kasih Tuhan yang besar. Saudara punya gadget? Oh, baik handphone, laptop, komputer. Kalau handphone, laptop, komputer itu biasanya kan kalau udah terlalu sering digunakan, ya kan? Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi saudara? Biasanya untuk diklik aja pun lambang pasir. Kalau udah komputer, kursornya nggak bisa digerakkan. Apa yang perlu dilakukan saudara supaya handphone atau komputer tersebut bisa kembali berjalan? Yang perlu dilakukan apa? Reboot saudara. Amin saudara. Yang perlu dilakukan apa? Reboot. Kalau di handphone dimatikan off dulu, baru kemudian di on. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga yang Tuhan Yesus lakukan atas diri Petrus. Di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus itu melakukan reboot dalam kehidupan Petrus. Ia memulihkan kehidupan Petrus. Tuhan memulihkan panggilan atas diri Petrus. Ya. Ia membuka lembaran kehidupan yang baru bagi muridnya tersebut. Itulah kasih Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari. Oleh karena itu, kalau kepada Petrus saja Tuhan sanggup memulihkan kehidupannya,
Saya percaya juga Tuhan yang sama sanggup memulihkan kehidupan kita Bapak Ibu. Apapun kekeliruan yang telah kita buat, sehingga kita mungkin mengalami kegagalan demi kegagalan, tetapi Tuhan di dalam kasih-Nya itu Bapak Ibu saudara-saudari sanggup mengatasi kegagalan Bapak Ibu. Amin. Amin. Bahkan kepada orang yang telah menyangkali diri, menyangkal Tuhan Yesus, yang gagal memenuhi janjinya, Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya membawa Petrus keluar daripada kungkungan kegagalan tersebut. Ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan Yesus masih belum selesai bagi hidup Anda. Amin. Amin. Sebagaimana kegagalan Petrus bukan merupakan akhir dari kehidupannya, namun oleh kasih Kristus Petrus dapat menyongsong masa depan yang baru. Demikianlah kita, semua kita, demikianlah hal yang sama dapat kita alami. Bukalah hatimu kepada kasih Kristus dan alamilah kasih Tuhan, kasih yang besar tersebut dalam hidup Anda. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari, di sepanjang bulan ini kita belajar bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan dalam kasih-Nya Ia memulihkan kehidupan kita. Amin. Dalam kasih-Nya, kalau saudara ingat di minggu yang pertama, kasih-Nya mengatasi ketakutan. Amin. Di minggu yang berikutnya, kasih-Nya mengatasi keraguan. Amin. Dalam kasih-Nya Tuhan Yesus mengatasi kegagalan yang dialami Petrus. Amin. Itulah kasih Tuhan. Oleh karena itu apapun yang terjadi, bersandarlah kepada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itulah yang mengangkat, kasih Tuhan itulah yang membawa diri kita untuk mengalami kemenangan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih di sepanjang bulan ini kami belajar tentang kasih-Mu ya Tuhan. Kasih dan pengorbanan-Mu. Kasih di mana ketika Engkau hidup. Kasih di mana ketika Engkau mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib demi memberikan kami kehidupan, jaminan akan hari esok. Kasih yang sama juga Tuhan tunjukkan kepada dua orang murid di Emmaus yang hidup dalam kekecewaan. Kasih-Mu mengatasi kekecewaan yang mereka alami. Kasih yang sama juga Tuhan Engkau tunjukkan kepada Thomas yang hidup di dalam keraguan-raguan. Kasih-Mu mengatasi keraguan yang dialami oleh Thomas. Dan hari ini Tuhan kami belajar, di dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau mengatasi kegagalan. Kegagalan yang dialami oleh Petrus karena ia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau membawa ia kembali untuk hidup dalam rancangan-Mu. Di dalam semuanya itu kami belajar kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang membawa kami semua. Oh, begitu besar kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam semuanya itu kami melihat di sepanjang bulan yang kami pelajari ini, kami melihat begitu besar kasih-Mu kepada setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu mengatasi kekecewaan, kasih-Mu mengatasi keraguan, kasih-Mu mengatasi kegagalan. Kasih-Mu ya Tuhan yang membawa dan mengangkat kami untuk hidup dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang kami boleh terima di sepanjang bulan ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya kepada kasih-Mu ya Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk meragukan kasih-Mu Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kecewa kepada kasih-Mu ya Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk hidup terus di dalam kegagalan.
karena kasih-Mu mengatasi semuanya itu ya Tuhan. Engkau telah tunjukkan, Engkau telah buktikan, dan itu yang kami sudah pelajari di sepanjang bulan ini. Biar kami tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah ragu, tidak akan hidup dalam kegagalan, karena kasih Tuhan akan membawa kami, mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami tidak mau hidup terus di dalam kegagalan yang telah kami lewati, yang telah kami jalani. Kami keluar, kami menang karena Tuhan menyediakan masa depan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin, haleluya.